informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan. Kalian tahu nggak, akhir-akhir ini BPS merilis sebuah data garis kemiskinan di Indonesia, teman-teman. Yang mengejutkan adalah data kemiskinan di Indonesia ini menurun, teman. Bahkan menurun sepanjang sejarah. Terkecil selama negara kita berdiri, teman-teman. Ya, jumlahnya sebesar 8%. Itu kecil banget, teman-teman. Atau kalau dijumlahin itu sekitar 24-25 juta penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Tapi kalau kita lihat faktanya, kalau kita lihat sekitar, kok kayaknya sama aja ya. Kok kayaknya tambah susah ya. Kayaknya lowongan kerja makin berkurang sih. Kok kayaknya sekarang beli apa-apa sudah mahal. Tapi yang menjadi ini menarik, teman-teman, Bank Dunia juga merilis sebuah data garis kemiskinan di Indonesia. Yang mengejutkan adalah jika BPS 8%, Bank Dunia merilis 60% rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan, teman-teman. Wow, apakah ini ada konspirasi? Apakah Bank Dunia yang benar ataukah BPS yang benar? Teman-teman percaya yang mana? Yuk kita obrolin informasi ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Sebenarnya kita nggak bisa nyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Soalnya kedua lembaga ini, Bank Dunia dan BPS, ini menggunakan metodologi dan pendekatan yang berbeda. Kalau kita analogikan, ya dia memotret dengan angle yang berbeda, menggunakan parameter yang berbeda. Di satu sisi, menurut BPS itu orang dengan pengeluaran sekian yang di bawah garis kemiskinan, sedangkan menurut Bank Dunia kalau negara kamu kategorinya sekian, minimal pengeluarannya sekian, gitu teman-teman. Yuk kita ulas gimana perbedaan perhitungan dari dua departemen tersebut, dari dua lembaga tersebut. Satunya lembaga internasional, satunya lembaga negara kita, teman-teman. Iya, 8%, 90% itu bukan tipu, teman-teman. Itu bukan salah perhitungan, itu cuma beda metodologi dan pendekatan cara perhitungannya aja. Sebenarnya yang menjadi ini sangat beda adalah metode pendekatan atau cara perhitungannya, teman-teman. Untuk World Bank sendiri itu memiliki 3 pendekatan dalam menghitung di garis kemiskinan ini, teman-teman. Yang pertama, satu, negara-negara dengan tingkat kemiskinan ekstrim, World Bank menggunakan standar $2,15 per kapitanya per hari. Per kapita itu per orang, teman-teman. Sedangkan yang kategori kedua adalah negara yang berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income. World Bank menggunakan standar $3,65 per kapita per hari. $3,65 per orangnya setiap hari, teman, per harinya. Dan kalau untuk Indonesia sendiri, Indonesia adalah kategori negara dengan menengah ke atas atau upper middle income. World Bank menggunakan standar $6,85 per kapitanya per hari, teman-teman. Ya, Indonesia saat ini masuk kategori negara dengan menengah ke atas, teman-teman. Karena GDP kita per kapitanya sebesar $4.871, teman-teman, per kapitanya. Itu besar, teman-teman. Akhirnya World Bank melakukan pendekatan yang kelas 3, teman-teman. Ada juga kelas 4, yaitu dengan high, teman-teman. Maksudnya dengan bukan menengah atas, tapi negara dengan penghasilan tingkat atas seperti Amerika dan beberapa negara yang maju, teman-teman, yang GDP-nya besar seperti Cina gitu. Kalau kita menengah atas, itu lumayan loh, teman-teman. Jadi menurut World Bank, Indonesia itu adalah minimal pengeluaran per kapitanya itu 6,85 per harinya, teman-teman. Sedangkan untuk per bulan berarti sekitar 1,2 juta per orangnya setiap bulan. Kalau kurs dolar 17.000, teman-teman ya. Berdasarkan standar ini, orang Indonesia atau warga Indonesia sekitar 60% atau 171 warga Indonesia masih miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan, teman-teman. Ya, orang Indonesia pengeluarannya harus di atas 1,2 juta per bulannya, teman, per orang ya, bukan per kakak. Sedangkan untuk BPS sendiri itu melakukan pendekatan yang berbeda, teman-teman. Per September 2024, kemiskinan nasional per kapitanya adalah 595.242 per bulannya.
Itu pengeluarannya teman-teman, per orangnya 500-an, yang berarti 1,2 teman-teman. Sementara rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 orang rumah tangga. Maka 595.242 kali 4,71 ketemulah 2.803.590 rupiah teman-teman. Itu per orangnya, per rumah tangga teman-teman, sorry. Artinya garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara nasional menurut BPS adalah sekitar 2.803.590 rupiah per bulannya. Jika dihitung per hari, maka tinggal dibagi aja teman-teman. Maka ketemulah 19.841 per kapitanya per harinya. Ya, 595.242 itu kan per orang. Kalau 2 juta itu kan per rumah yang isinya 4,71. Kalau dibuat per orang itu sekitar 595.242 rupiah teman-teman per orangnya. Kalau dibuat per hari maka setiap orangnya Indonesia itu pengeluarannya 19.841 orang per harinya. Jadi menurut BPS orang dengan pengeluaran di atas ini atau 19.000 ini udah nggak miskin teman-teman. Jadi menurut teman-teman gimana? Ya anggaplah kita gunain 20.000. Pengeluaran 20.000 ini di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar, apakah cukup teman-teman? Mungkin kalau di desa itu masih cukup ya. Tapi apakah ini bisa dikategorikan bukan warga miskin atau bukan warga yang kekurangan? 20.000 teman-teman. Andaikanlah katakanlah kita makan sehari 3 kali. Sekali makan kita lauk telur 8.000 teman-teman, sama minum. 8.000 kali 3 aja lebih dari 20.000 teman-teman. Kalau pakai ayam udah itu. Yang menjadi ini sangat ironi adalah anggaran makan siang bergizi gratis aja 10.000 teman-teman per porsinya. Kalau kita makan 3 kali sehari 30.000, lain sama minum teman-teman. Gila lagi gimana dengan bensin dan listrik, internet, dan BPJS, dan masih banyak lagi teman-teman. Apakah kalian setuju dengan flash BPS atau lebih masuk akal jika menggunakan pendekatan World Bank, yaitu 1,2 juta per bulannya untuk per orangnya teman-teman. Jadi orang yang pengeluarannya di bawah 1,2 juta itu menurut World Bank di bawah garis kemiskinan teman-teman. Tandanya karena Indonesia masuk peringkat menengah ke atas negaranya karena GDP per kapita kita adalah 4.000-an dolar teman-teman, otomatis standar hidup warganya harus minimal 1,2 juta per bulannya teman-teman. Itu menurut World Bank. Lantas teman-teman uji yang mana? Sebenarnya BPS ini memotret garis kemiskinan ini berdasarkan pengeluaran konsumsi pangan aja teman-teman, bukan non konsumsi pangan seperti bensin, transportasi, listrik, internet, dan pendidikan dan lain-lain teman-teman. Ya, BPS menghitung hanya berdasarkan pengeluaran untuk survive teman-teman, makan saja. Ya kalau makan saja sebenarnya 20.000 per orang jika kita asumsikan setiap rumah tangga ada 4,4 orang dengan 2.700.000 itu masih oke ya, masih cukup, masih bisa survive. Tapi bukan berarti hidupnya gampang teman-teman ya, bukan berarti hidupnya tenang atau bukan berarti hidupnya mudah. Itu kalau di kabupaten, di desa itu masih oke lah, 2,7 juta, di bawah 3 juta itu masih oke. Sedangkan di Jember sendiri UMR masih 2,8 teman-teman. Bahkan di Jawa Tengah juga UMR banyak yang di bawah 3 juta. Tapi yang menjadi ini masalah, sebenarnya kan kita itu di satu sisi negaranya udah bukan negara miskin lagi teman-teman. Kita bukan negara yang apa ya, yang GDP per kapitanya atau ekonominya di bawah teman-teman. Ya sebenarnya di satu sisi menurut World Bank ini ada benarnya. Kalau kamu itu udah kategori menengah ke atas, ya minimal wargamu punya standar hidup yang layak. Standar hidup manusia modern yang kebutuhannya nggak cuma makan aja di situ. Ada listrik, ada internet, ada hiburan keluarga mungkin 1 minggu sekali, dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau menurut pendekatan World Bank 1,2 juta per hari, per bulannya untuk per orangnya itu masih masuk akal teman-teman. Dan yang menjadi ini ironi adalah negara tetangga kita di ASEAN, ya negara yang katanya satu rumput sama kita yaitu Malaysia,
itu garis kemiskinannya menurut World Bank teman-teman, itu hanya 1,3% teman-teman. Malaysia loh teman-teman. Malaysia juga kategori negara yang menengah atas sama kayak Indonesia. Kenapa ya? Garis kemiskinan di Malaysia itu sekitar 2.208 ringgit teman-teman, bulan per rumahnya, atau sekitar 7,5 juta. Jika diasumsikan satu rumah tangga 4 orang sekitar 1,8 juta per orangnya per bulan. Angka kemiskinan menurut Bank Dunia itu di Malaysia 1,3% teman-teman. Dan di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini nggak cuma Malaysia aja, bahkan Thailand pun kemiskinan nasionalnya sekitar 7,9%. Ini menurut World Bank teman-teman ya, bukan lembaga mereka sendiri, bukan BPS Thailand atau BPS Malaysia. Garis kemiskinannya sekitar 7,9%, kalau Malaysia 1,3%. Kalau Filipina ini agak tinggi teman-teman, sekitar 50% menurut World Bank. Tapi itu pun masih di bawah Indonesia. Indonesia 60% teman-teman. Kalau Indonesia garis kemiskinan cuma 8%, sejahtera kita teman-teman. Kenyataan yang kita alami, menurutku, aku kan ada di kabupaten, bukan di ibu kota, bukan di kota besar. Menurutku dengan perhitungan BPS itu yang masuk akal juga. Dengan uang 19.000 atau 20.000 per orang, itu di desa, di kabupaten itu masih banyak teman-teman. Apalagi di Jember. Di Jember rata-rata warga, mayoritas warga itu ya gajinya UMR teman-teman. Bahkan ada yang di bawah UMR. Ya, itu gaji. Cuma kalau untuk pengeluarannya, kan nggak mungkin 2 juta dong. Nggak mungkin 2,5 juta. Para keluarga dengan gaji UMR 2.800.000 itu kan nggak mungkin ya pengeluarannya sama kayak gajinya. Mereka pasti mencari tambahan income, entah dari pinjaman, entah dari orang tua, dari ya pasti cari ubetan lah kalau bahasa Jawanya. Ya pasti kalau orang Jawa bilangnya ya semua itu apa jadi pangeran, rezeki ono sing wis ngatur. Gitu kan teman-teman. Jadi warga Indonesia tuh sebenarnya optimis ya, dengan gaji kecil pun mereka happy dan optimis juga. Tapi yang sangat disayangkan Indonesia ini katanya negara middle class, menengah ke atas. Tapi kenapa lembaga pemerintah kita bisa-bisanya merilis sebuah pendekatan menggunakan metode lama, seakan-akan kita ini negara miskin. Seakan-akan kita hidup hanya untuk makan aja teman-teman. Sekali lagi BPS nggak keliru. Kalau perhitungan dan pendekatannya seperti itu cara perhitungannya, kalau pendekatannya diasumsikan hanya untuk makan aja, ya 20.000 per orang itu masih bisa teman-teman. Bahkan cukup lah ya kalau di beberapa kabupaten dan wilayah di Indonesia teman-teman. Dan seperti yang kalian ketahui, di setiap wilayah Indonesia tuh garis kemiskinannya beda-beda. Itulah yang membuat Indonesia tuh nggak merata teman-teman ya, pembangunannya dan ekonominya, daya beli masyarakat juga nggak merata. BPS membuat sebuah parameter 2.800.000-an per rumah tangga itu sudah cukup. Di bawah itu baru masih kategori miskin. Yang jadi aku penasaran, mungkin kalian semua penasaran teman-teman ya, berapa sih gaji karyawan BPS? Kira-kira apakah 3 juta, apa 4 juta, atau bahkan lebih dari 6 juta. Berani nggak sih kalau karyawan BPS gajinya dibuat jangan 2.800.000 deh, terlalu rendah, dibuat 5 juta aja wis. Tapi dengan catatan istri atau suami atau satu keluarganya hanya satu orang yang bekerja. Ya cuma itu aja pertanyaannya. Apakah cukup hidup di kota dengan uang 5 juta dalam sebuah keluarga? Apakah bisa dikategorikan cukup atau apakah bisa dikategorikan bukan warga miskin, uang 5 juta kalau di kota besar, kalau di kabupaten, di Jember mungkin 5 juta, apalagi di desa, itu bisa dikategorikan bukan warga miskin teman-teman. Perlu kalian ketahui di desa sendiri sebenarnya itu income dari penduduk itu sangat rendah teman-teman. Ya kalau 2.800.000 itu masih masuk akal kalau di desa. Karena di desa juga beberapa orang income-nya bahkan nggak sampai dari situ, dan mereka ya survive-survive aja sih. Ya karena konsumsinya minim, mereka makan seadanya. Ya makan daging setahun sekali atau 1 bulan sekali. Nggak mungkin bisa tiap hari dong. Kita gaji 3 juta makan ayam, makan daging setiap hari ya nggak bisa teman-teman.
Ya lauknya pas adanya, tempe, tahu, sayur, ya itu aja teman-teman, mungkin ikan pindang. Apakah itu teman-teman yang disuguhkan BPS? Apakah itu yang dijadikan parameter BPS? Katanya kita negara menengah ke atas. Tapi kenapa standarisasi hidup layak di Indonesia hanya untuk makan aja? Kalau kita berpikir krisis, berpikir rasional, apa sih untungnya BPS ini mengeluarkan data yang 8%? Apakah biar warganya bangga? Apakah biar nggak dikritik? Atau apa teman-teman? Kalian komen teman-teman. Di sini aku mengajak kalian berpikir objektif teman-teman ya. Ya, BPS mungkin melakukan pendekatan cara lama. Mungkin BPS gak mempertimbangkan faktor Indonesia sekarang kelasnya sudah beda. Indonesia harusnya standarnya udah beda. Mungkin teman-teman ya. Karena kalau BPS berpikir seperti itu ya harusnya mereka nggak melakukan pendekatan seperti yang dulu-dulu. Ya harusnya BPS nggak berasumsi kalau warga Indonesia itu nggak hanya makan aja kalau negara udah menengah atas. Kayak lagi pemerintah, mudah-mudahan pemerintah Pak Prabowo segera mendisiplinkan departemen-departemennya dan segera meluruskan data yang rancu ini. Kalau misalnya emang menurut Pak Presiden atau pemerintah yang benar 8%, kita harusnya belum berfoya-foya dulu, ya sampaikan, nggak apa-apa, tapi minimal ada tujuannya. Tapi menurut teman-teman gimana? Semuanya balik ke publik, semuanya orang bebas berasumsi. Ya, berdiskusilah di bawah teman-teman. 19.000, 20.000 per orang. Bahkan uang saku anak sekolah aja sekarang 10.000 teman-teman. Bensin 15.000. Kuota satu handphone 70.000. Wifi, wah entahlah teman-teman. Gak ngerti aku. Ini pendapatku pribadi. Sebenarnya saya kalau Desember itu keluarga dengan gaji segitu masih banyak teman-teman ya, apalagi mengingat UMR-nya masih 2,8. Bahkan di Jawa Tengah itu juga UMR-nya masih kecil-kecil teman-teman. Apakah kita bisa hidup seperti ini? Apakah kita hidup hanya untuk survive? Apakah kita hidup hanya untuk makan aja? Sedangkan negara kita katanya kategorinya masuk negara dengan ekonomi menengah atas. Bahkan kita bergabung di beberapa anggota negara bergengsi teman-teman, seperti British, G7. Tapi standarisasi kemiskinan kita, kenapa ya? Kita pakai metode seakan-akan kita negara seperti di Afrika. Kebanyakan negara Afrika itu kan di bawah kemiskinan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman. Ya mungkin itu dulu. Bersikaplah bijak teman-teman. Aku hanya menyampaikan informasi yang beredar pada hari akhir-akhir ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bijaklah dalam bersosmed. Bye-bye.